kami akan sharing tentang bagaimana cara aplikasinya gitu ya. Jadi hari ini saya sharing tentang historinya dan essential oil apa saja yang digunakan di RDT. Mari teman-teman sekalian, hari ini kita akan sama-sama melihat tentang bagaimana history dari terjadinya raindrop teknik dan apa saja oil-oil sebenarnya yang digunakan dalam raindrop teknik ini. Tapi sebelumnya saya akan disclaimer dulu bahwa yang pertama, yang living ini dengan senang hati memberikan sebuah bentuk pelatihan bagi semua brand partnernya dan informasi yang disajikan selama pelatihan ini hanya untuk tujuan pendidikan saja. Dan produk-produk yang living tidak dimaksudkan untuk mendiagnosa, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit apapun. Dan siapapun yang menderita penyakit, masalah kesehatan, atau cedera harus berkonsultasi dengan dokter ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa mengingat ini dengan baik bahwa masalah kesehatan apapun harus berkonsultasi dengan dokter. Makanya tadi di awal-awal kan waktu kita sharing kita sama sekali tidak merecord apapun gitu ya teman-teman ya. Yang jelas tadi kita hanya sharing-sharing aja. Sekarang mari kita mulai mencoba sama-sama melihat sebenarnya apa sih history dari Bapak Gary yang menciptakan tentang raindrop teknik ini. Mari kita lihat sama-sama. Jadi ceritanya ketika raindrop teknik ini diciptakan memang tujuan utamanya untuk menenangkan pikiran, menyeimbangkan tubuh. Jadi raindrop teknik ini menggabungkan pijatan yang memang cukup unik untuk teman-teman yang sudah pernah melakukannya atau pernah mengalaminya. Pijatannya memang cukup unik. Kalau di Indonesia pijatan yang dilakukan ini memang pijatan-pijatan yang sepertinya membutuhkan tekanan-tekanan yang sangat kuat gitu ya teman-teman ya. Tapi raindrop teknik ini tidak memberikan tekanan yang kuat. Tekanannya seperti seperti bukan curah hujan, seperti tetesan hujan gitu ya. Jadi sangat lembut, sangat berirama gitu ya. Dia pijatannya menggunakan pendekatan energi dengan essential oil premium dari Young Living. Pengalamannya memang menyelaraskan, meremajakan dan menenangkan. Untuk teman-teman yang sudah mengalami ini, pasti salah satu aplikasi essential oil yang luar biasa ini akan terjadi di sini gitu. Nah, memang pendekatan ini dilakukan dan diciptakan oleh Bapak Gary yang ada essential oil tertentu yang memang harus digunakan di dalam RDT ini, termasuk ada fisik dan ortois di dalamnya. Raindrop teknik ini memiliki gerakan-gerakan yang sangat unik dan berirama yang mungkin nanti kalau teman-teman mulai menggunakan dan merasakannya, rasanya beda sekali dengan pijatan-pijatan yang ada di Indonesia gitu ya teman-teman ya. Nah, mari sekarang kita akan lihat memang dikembangkan oleh Bapak Gary yang itu melakukan harmonisasi, permajaan, relaksasi untuk menyatukan tubuh dan pikiran. Apalagi ketika teman-teman melakukannya dalam suasana yang rileks, dalam mungkin pikiran yang juga tenang dan kemudian lampunya cukup dipadamkan dengan musik-musik yang juga menenangkan, ini akan suasananya mendukung, pikirannya juga pasti rileks sekali. Setelah selesai RDT biasanya kita mungkin butuh tidur untuk sekian lama, tapi butuh air putih juga untuk bisa benar-benar menyeimbangkan energi di dalam tubuh kita. Nah, mari kita lihat. Ini sebenarnya namanya aurora borealis, teman-teman. Jadi ketika itu Bapak Gary yang mengunjungi suatu suku yang bernama suku Lakota Indian. Bapak Gary mengetahui bahwa selama beberapa generasi suku Lakota Indian ini sering menyaksikan cahaya utara aurora borealis seperti yang teman-teman lihat di sini saat ini. Dan ketika mereka memiliki masalah kesehatan yang rumit, mereka akan berdiri menghadapi aurora borealis ini. Sehingga mereka akan berhadapan dengan aurora borealis ini, mereka akan berpegangan tangan menghadapi cahaya ini dan mereka akan menarik nafas dalam-dalam. Lakota Indian percaya bahwa ketika mereka melihat cahaya aurora borealis ini, udara di sekitar aurora borealis ini akan berisi energi penyembuhan. Dan mereka secara mental akan menghirup energi penyembuhan ini, membiarkannya melewati punggung tulang belakangnya. Itulah kenapa kita akan sangat berkonsentrasi di area tulang belakang kita dan ke area tubuh lainnya yang menderita beberapa gangguan kesehatan itu melalui jalur saraf. Sehingga banyak Lakota Indian yang mengalami efek penyembuhan dramatis melalui praktek ini.
Diyakini bahwa banyak orang Lakota melanjutkan praktek ini dan ditambahkan dengan effleurage atau gerakan-gerakan massage. Sehingga massage dengan circular stroking ini mendistribusikan energi penyembuhan ke seluruh tubuh. Sekali lagi saya tidak bicara RDT, saya sedang bicara tentang circular stroking yang dilakukan oleh Lakota Indian ketika mereka mengalami beberapa gangguan energi yang tidak terdistribusi dengan baik dan mereka menghadap ke aurora borealis yang di dalam aurora borealis ini ada energi penyembuhan. Kemudian Bapak Gary berkata, dia tidak tahu apakah ini yang menginspirasi beliau untuk melakukan gerakan-gerakan RDT, tetapi kemudian hal ini dikaitkan dengan teknik RDT ini. Sehingga kemudian Bapak Gary yang menemukan ketika teknik effleurage digabungkan dengan kekuatan energi essential oil dan digabungkan dengan beberapa titik-titik Vitaflex, akhirnya terjadilah gabungan energi yang luar biasa dan terciptalah akhirnya RDT. Ini adalah history kenapa kemudian ada raindrop teknik yang digabungkan dengan beberapa essential oil premium dari Young Living dan digabungkan dengan beberapa gerakan-gerakan sirkular effleurage dari teknik-teknik massage yang diciptakan oleh Bapak Gary Young. Ini kenapa akhirnya RDT bisa tercipta, teman-teman sekalian. Nah, kemudian kenapa sih kemudian kita yakin sekali di Young Living bahwa RDTT memang benar-benar bermanfaat dan benar-benar memberikan bukti dan memang benar-benar memberikan efektivitas yang benar-benar terbukti gitu ya. Ternyata dilakukanlah kuesioner tentang insight tentang RDT. Dilakukan oleh Bapak David Stewart, dia adalah seorang PhD dan beliau Dah, menciptakan parkir lagi. banyak Bilang buku mau pulang, Em. Bapak David Stewart ini. Di tahun 2001 beliau melakukan kuesioner. Kuesioner ini dilakukan oleh Bapak David Stewart yang menciptakan banyak buku. Nanti kalau teman-teman mau lihat Oma bukunya, pulang, Oma. bukunya luar biasa, Udah. memberikan manfaat untuk saya dan mungkin untuk teman-teman yang sudah membaca bukunya, ini bukunya memang sangat bermanfaat sekali. Siapa saja kuesioner ini diisi oleh siapa saja? Ternyata peserta dari kuesioner ini adalah respondennya 2.000 orang ya teman-teman, jadi tidak main-main kuesioner ini. Diisi oleh health practitioner, lalu kemudian juga respondennya 2.000 orang itu adalah massage terapis, respondennya juga adalah aromaterapis, RDT clients juga. Hasilnya apa dari 2.000 orang yang adalah health practitioner, massage terapis, aromaterapis, dan RDT clients? Hasilnya adalah ternyata positif respon 97%. Lalu kemudian mereka merasa happy, pleasant dengan RDT, dan 2.000 orang itu improve health-nya 89% dengan RDT, dan 2.000 orang itu improve emotional state-nya 86% dengan RDT, dan mereka 99% mau lagi RDT. Jadi ini sudah di-approve oleh Bapak Irianto Wicaksono bahwa improve emotional health sudah terbukti dengan RDT dengan 2.000 orang termasuk adalah health practitioner yang dilakukan oleh Bapak David Stewart, seorang PhD. Jadi yang mau saya katakan adalah RDT memang terbukti efektif teman-teman lewat kuesioner 2.000 orang tadi. Dan tadi di awal kita udah sama-sama lihat beberapa orang sudah berbagi tentang RDT yang memang ternyata memang efektif gitu ya. Itu yang mau saya katakan di awal ini, bahwa RDT memang terbukti efektif. Mari kita lihat berikutnya. Lalu oil-oil RDT-nya emang efektif Kakak Lisa? Nanti kita lihat ya oil RDT itu apa aja. Tapi sebelum saya menuju ke sana, saya mau cerita dulu oil RDT-nya juga memang efektif loh. Kita lihat ya sebentar aja. Apa aja sih oil RDT-nya yang memang efektif? Yuk kita lihat. Jadi saya mau cerita yang saya ambil ini dari Applied Microbiology. Ini adalah saya ambil dari jurnal seperti biasa ya teman-teman. Kita bicaranya langsung bicara jurnal aja ya. Jadi nggak ada keraguan lagi gitu ya kalau saya ngomongnya based on journal. Dari dari Microbiology International, Applied Microbiology International. Kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman bisa lihat basil essential oil. Teman-teman mohon dilihat bahwa saya sedang tidak bicara essential oil basil dari Young Living. Saya di sini sudah di disclosure essential oil yang dimention di sini based on constituent name dan tidak terkait dengan brand manapun juga. Jadi saya comply gitu ya. Saya bicara tentang essential oil basil dan sudah dimasukkan di dalam jurnal kesehatan dan jurnal yang sudah diakui oleh medis
Efek dari essential oil basil ini dilihat di sini. Ternyata essential oil basil ini memang bisa memiliki aktivitas antimikroba melawan gram positif dan gram negatif. Jadi, ternyata essential oil basil ini memang ada di dalam RDT oil yang ternyata di dalam jurnal ini berefek dan memiliki efektivitas sebagai antimikroba ya teman-teman ya. Sudah ada di sini. Mari kita lihat essential oil apa lagi sih yang digunakan oleh Bapak Gerial. Mari kita lihat lagi. Ini saya ambil dari Journal of Essential Oil Research. Yang saya ambil saat ini adalah yang ini. Efek essential oil untuk Streptococcus pneumonia. Ternyata yang saya ambil, yang saya lihat di sini adalah ini. The oils dengan antibacterial activity yang tinggi itu adalah oregano, thyme, dan rosewood. Yang ada di dalam RDT oil itu adalah oregano dan thyme. Ternyata oregano dan thyme itu memang memiliki aktivitas yang cukup tinggi untuk antibakterinya juga. Tapi saya sudah mention di sini, ini based on constituent name dan tidak menyangkut dengan brand apapun juga. Tapi memang ada oregano, ada thyme yang digunakan di dalam oil RDT. Dan kedua essential oil itu memang tinggi antibakterinya. Nah, efektivitas antibakterinya cukup tinggi dan cukup efektif, terutama terhadap Streptococcus pneumonia. Dia berada di saluran pernafasan atas, gitu ya teman-teman semuanya. Nah, maka dengan demikian, yang tadi saya cerita di awal, apa sih teman-teman yang udah pernah merasakan RDT efeknya apa? Udah cerita. Terus udah gitu saya udah cerita, responden ada 2.000 orang yang melakukan Bapak David Stewart, udah pasti nggak bisa diragukan lagi. Respondennya 2.000 orang, salah satunya practitioner kesehatan, jadi udah nggak diragukan lagi. Oil-oilnya sudah masuk jurnal medis, ya udah nggak diragukan lagi, semuanya memang tinggi antibakteri gitu ya oil-oilnya. Salah satunya adalah oregano, thyme, lalu tadi basil. Nah, sekarang pertanyaannya, oil RDT ini akan diaplikasikan di kulit teman-teman semuanya. Emang oil essential oil itu bisa ya masuk ke kulit ya? Karena memang sebenarnya kulit kita itu punya skin barrier teman-teman semuanya. Skin barrier itu karena Tuhan menciptakan kulit kita itu tidak gampang dimasuki oleh sembarang molekul. Jadi kalau kulit kita gampang dimasuki oleh sembarang molekul teman-teman, maka segala virus, segala bakteri, segala racun itu akan gampang masuk ke kulit kita. Jadi kita akan gampang sakit. Makanya kulit kita diciptakan Tuhan punya skin barrier namanya. Sehingga kulit kita tidak bisa gampang dimasuki oleh virus, bakteri, sama racun. Nah, jadi apa dong yang bisa gampang masuk ke kulit kita? Syaratnya molekul yang bisa terserap melalui kulit itu harus berukuran kecil dan dia harus suka lemak. Itu syarat molekul yang bisa gampang masuk ke kulit. Ini saya sudah cantumkan sumbernya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Sumbernya ada di sini. Untuk molekul yang bisa masuk gampang ke kulit. Dan ternyata, saya tanya deh di kolom chat supaya teman-teman ikutan nama saya. Kira-kira molekul yang berukuran kecil dan suka lemak itu apa sih teman-teman? Boleh tolong ya di kolom chat. Kira-kira apa yang mau saya ceritain? Molekul apa yang mau saya ceritain? Yang berukuran kecil dan suka lemak. Iya, benar sekali Kakak Risca. Dan Kakak Opo, habis kamu nggak tulis nama sih? Kakak Dewi Susianti, yeay, Kakak Awi. Bener Kakak Nisa. Essential oil adalah salah satu molekul yang mudah masuk dan terserap ke dalam kulit, which is yang nanti akan kita bicarakan essential oil yang ada di dalam RDT. Itu adalah essential oil yang mudah sekali masuk ke dalam kulit. Nah, buktinya apa? Sekarang saya mau kasih lihat ya, bahwa memang ini adalah buktinya. Melalui Journal of Pharmacy, dan karena memang saya adalah orang farmasi, saya adalah apoteker, saya ngambilnya tentunya dari jurnal farmasi dan farmakologi, essential oil dan konstituennya itu dipakai untuk penetrasi kulit atau untuk memasukkan ke dalam kulit obat-obatan transdermal atau obat-obatan topikal atau obat-obatan kayak salep atau krim itu dibantu untuk bisa masuk ke dalam kulit lewat apa? Lewat essential oil. Kenapa? Karena essential oil dan konstituennya itu dipilih karena mereka lebih aman, teman-teman. Dan karena lebih cocok permeabilitasnya supaya karena dia aman, jadi essential oil lah yang dipilih untuk membantu obat-obatan itu bisa masuk ke dalam kulit.
Lagi-lagi pertanyaannya kenapa essential oil ya? Tadi, karena essential oil itu molekulnya kecil-kecil, dia suka lemak, jadi dia lebih gampang masuk ke kulit. Makanya untuk bisa membantu supaya obat-obatan topikal atau krim atau salep bisa cepat masuk ke dalam kulit, harus dipakai essential oil. Masa sih? Ya iyalah, bukan saya yang ngomong loh, yang ngomong adalah Journal of Pharmacy and Pharmacology. Essential oil seperti apa? Ini deh. Nih teman-teman lihat nih. Contohnya adalah ini. Nih ya, ylang-ylang, lavender, orange, nutmeg, chamomile, ini dipakai nih di sini teman-teman semua, di obat-obatan ini. Eucalyptus, peppermint, turpentine oil, ini dipakai nih di sini di obat-obatan ini. Jadi memang udah terbukti ya di beberapa jurnal kesehatan, essential oil adalah hal yang dipakai, molekul yang dipakai untuk membantu obat-obatan transdermal bisa masuk ke dalam kulit. Nah, jadi apalagi yang mau teman-teman tanyakan? Ya memang essential oil ini adalah molekul yang kecil, suka lemak, yang bisa masuk melewati barrier kulit. Dan essential oil seperti basil, seperti tadi kita ngomongin oregano, itu adalah essential oil yang memang tinggi aktivitasnya terhadap antimikroba gitu. Lalu memang oil-oil itulah yang ada di dalam RDT. Makanya RDT itu adalah salah satu hal yang sangat efektif gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau kayak gitu sudah cukup jelaskah teman-teman sekalian? Baru saya mau masuk ke oilnya. Sudah cukup jelaskah tentang histori-histori yang tadi saya jelaskan? Kenapa sih sampai Bapak Geria menciptakan RDT? Ibu Eni belum apa sudah seminta materi boleh di-share tentunya sudah boleh dong Ibu Eni. Pastinya akan saya share. Cukup jelaskah teman-teman? Kakak Grace, Kakak Pupu, terima kasih kalau sudah cukup jelas. Yang lain, Kakak Dian. Ini Kakak Dian siapa nih? Jangan-jangan Dian teman aku. Jelas ya? Oke. Kalau gitu saya lanjut ya. Materinya tinggal dikit lagi kok. Tenang aja teman-teman. Saya kalau memberikan materi pasti singkat-singkat. Tidak akan berpanjang-panjang. Kalau gitu mari kita lanjutkan ya. Mari kita akan masuk ke dalam beberapa oil yang ada di dalam RDT, tapi sebelumnya dua dua halaman aja kok. Apa sih sebenarnya efek dari raindrop teknik? Ini efek yang sangat komplai gitu ya. Physical relief yang pertama. Jadi physical relief itu adalah efek fisik gitu, yang terasa secara fisik. Membantu melegakan nafas. Iya, tadi kan pneumonia. Menyamankan otot lelah, itu sudah jelas. Menyamankan tulang dan sendi, itu sudah jelas. Kalau efek yang lain-lain, nanti kita chatting aja ya teman-teman. Atau teman-teman boleh tanya ke upline-nya. Ini secara fisik. Lalu kemudian, kalau teman-teman udah tahu banget di dalam otak kita ini ada satu sistem yang namanya amigdala. Amigdala ini adalah pusat yang mengontrol emosi dan memori. Jadi, satu-satunya indera yang memang bisa dimasuki oleh molekul aroma itu adalah penciuman. Ketika aroma atau molekul essential oil masuk ke dalam hidung kita, dia akan bisa masuk sampai ke amigdala ini. Dan notabene amigdala ini adalah pusat kontrol emosi dan memori. Maka dengan demikian ketika kita mencium aroma essential oil tertentu, maka itu akan bisa mempengaruhi emosi dan memori kita. Suami saya kalau ada temennya lagi ikut mobilnya, dia suka bertanya temennya, mobil lo kok enak banget sih wanginya gitu ya. Dia suka, teman-temannya suka nanya gitu, mobil lo kok enak banget sih wanginya. Terus tau nggak mobilnya lagi diffuse essential oil apa? Suamiku nanya, mah kenapa sih temanku suka nanya kalau naik mobil kita dia suka lapar rasanya enak sih wanginya tapi lapar. Menurut teman-teman suamiku lagi diffuse apa? Pertanyaannya selalu gitu. Iya bener banget. Teman-temanku suka bilang enak sih mobil lo tapi kenapa gue lapar ya? Iya bener banget. Itu terus saya ketawa-ketawa. Aduh maaf ya Pak, aku lupa aku naruh lemongrass di mobil kamu. Pantesan aku jadi makan mulu, kamu tuh ya kenapa naruhnya itu. Jadi teman-teman, kalau kamu, kalau kamu punya trik-trik pengen bikin suami kamu banyak makan, taruh lemongrass di sana, gitu ya. Nggak usah takut lah teman-teman, oil kita sudah terbukti kok. Pokoknya kalau kamu pengen mengontrol emosi sesuatu, kamu pilihlah essential oil yang tepat, pasti terkontrol emosinya.
Beda oil, beda kontrol emosinya, itu udah jelas lah terbukti gitu ya. Loh, kok aku jadi ke kontrol emosi ya? Salah ya Cimel kita ya ngobrolnya ya. Maaf ya teman-teman jadi ke sana jadinya. Oke, kombinasi terbaiknya adalah jadinya seimbangkan energi iya, mengurangi stres iya, menenangkan pikiran iya. Ini sudah tidak usah diragukan lagi lah. Ini udah terbukti secara sah gitu ya. Ini gak usah diragukan lagi lah, udah terbukti secara sah. Asal jangan diffuse malam sebelum bobo ya, lemongrass-nya bisa gawat lah ini. Semua berat badan kita bisa naik tidak terkontrol. Nah bener Sayang nih nih kata kata Emiliana, saya. bahaya banget taruh lemongrass di mobil, bawaannya lapar. Ya emang bawaannya gawat banget taruh lemongrass di mobil. Tapi lemongrass itu bikin bahagia loh, tahu nggak kenapa? Umumnya lemongrass bikin kita bahagia karena waktu kecil inget nggak kita suka dikasih sarapan apa teman-teman? Aroma nasi uduk bener Karuri. Makanya itu membawa memori masa kecil kita. Jadi kita tuh suka bahagia bawaannya kalau dikasihnya lemongrass. Karena dia membuat memori masa kecil kita tuh terbawa lagi karena kita suka dikasih makan aroma nasi uduk sama mama Hah? kita. Sama enak juga, cuman Itu emang kenapa nih kalau tetap tidak terlalu obat jelas dengar tuh suara bawa bapak. memori masa kecil, karbo sama santan itu ada. Bener kan? Kayak Jadi ada kayak jadi auto langsung fokus gitu. tapi ada Jadi kalau aroma denger lagu tuh lapar kayak langsung gimana cedit dong gitu. ya kan? Bau minyak apa itu bau minyak serai nah tuh kan maaf ya teman-teman kalau kalau training sama saya emang saya suka kemana-mana karena essential oil itu banyak banget bahasannya ya kan maafkan saya mari kita kembali ke bahasan kita yang terutama yaitu RDT. Oke baiklah teman-teman jadi sudah jelas ya kenapa RDT dan essential oil itu bisa banget mempengaruhi emosi kalau bisa mempengaruhi secara fisik tapi bisa mempengaruhi emosi juga. Kalau sudah jelas, bolehkah tolong ditulis di kolom komennya kenapa dia bisa mempengaruhi emosi juga? Please tolong tulis jelas atau tidak jelas atau bingung. Bolehkah ditulis di kolom komennya teman-teman kenapa oil-oil emosi kita bisa mempengaruhi emosi, tapi bisa juga RDT kita mempengaruhi secara fisik. Kakak Nisa, Kakak Pupu, terima kasih. Kakak-kakak yang lain sudah jelaslah supaya kita bisa lanjut pembahasan kita. Kakak Lidiana, terima kasih. Kakak-kakak yang lain sudah jelaskan. Jelas ya, mari kita bahas yang lainnya kalau gitu ya. Baik, terima kasih. Mari kita bahas kalau kayak gitu teman-teman sekalian. Bahasan selanjutnya adalah tentang ini. Jadi kita mau bahas essential oil dalam raindrop teknik. Memang ada 7 essential oil tunggal di dalamnya dan 2 essential oil kombinasi di dalam paketnya. Dan ini yang essential oilnya semuanya botol 5 mili. Kalau saya sekarang nggak punya botol 5 mili lagi, mohon maaf teman-teman, semua botol essential oil RDT saya sudah botol 15 mili semuanya. Kalau untuk teman-teman saya sarankan, udahlah pakai yang 15 mili. Caranya dicicil IR-nya. Ya, tapi kita bahas dulu yang ini ya teman-teman ya. 7 essential oil tunggal dan 2 essential oil kombinasi. Kita bahas yang ini dulu ya. Oregano. Dari oregano ini teman-teman unsurnya memang carvacrol. Jadi nanti deh kita bahas kapan-kapan ya kenapa sampai ada carvacrol, kenapa ada monoterpin, diterpin, kenapa nanti ada macam-macam konstituen nanti kapan lah. Tapi carvacrol ini adalah satu senyawa kimia yang terbentuk secara alami di dalam setiap essential oil. Masing-masing essential oil itu beda-beda. Jadi konstituennya beda-beda teman-teman. Contohnya nanti di lemon tuh ada limonen misalnya ya. Di lavender itu misalnya ada linalol misalnya. Pokoknya setiap essential oil itu tuh punya senyawa kimia yang beda-beda. Tapi bukan berarti essential oil itu mengandung bahan kimia, enggak teman-teman. Senyawanya beda-beda, terbentuknya secara alami, tapi senyawanya senyawa kimia. Itu kenapa essential oil itu punya manfaat dan efektivitas yang sangat luar biasa, karena ada senyawa kimia di dalamnya tapi diberikan oleh Tuhan secara alami gitu ya. Nah, kebetulan oregano ini adalah namanya carvacrol. Jadi jangan teman-teman bingung. Katanya alami, tapi kok namanya carvacrol? Iya, namanya carvacrol karena itu senyawa kimia yang terbentuk secara alami di essential oil gitu ya. Membuat pengaraman raindrop ini sangat berkesan. Kalau teman-teman lihat tadi di awal itu memang kalau saya tidak membahas oregano secara yang living gitu, sudah ada buktinya tadi di awal dia sangat efektif terhadap gram positif dan terhadap antibakterinya. Itu tanpa bicara tentang essential oil yang living ya, oregano secara generik. Lalu kemudian thyme.
Thyme ini memang aromanya hangat, herbalnya kuat, dapat membantu meningkatkan perasaan damai dan harmoni. Nah, thyme ini teman-teman baik banget ditaruh kalau di luar RDT gitu ya, baik banget ditaruh di area dada sini. Jangan lupa dicampurkan dengan V6 dan ini sangat baik dibalurkan di area dada ketika musim hujan. Kenapa musim hujan, Kakak Lisa? Coba dipikirkan dengan lebih panjang karena saya tidak bisa bicara dengan koma. Setelah koma ada yang bisa mungkin teman-teman pikirkan apa yang terjadi di musim hujan gitulah ya pokoknya ya. Tapi time itu bagus dia dibalurkan di punggung dan di dada ketika musim hujan. Jangan lupa dengan fisik karena time ini sangat panas dan lumayan panas untuk teman-teman yang belum terbiasa dengan time gitu ya. Jadi itu saran saya. Karena dingin pas di jalur hangat. Nah, bisik-bisik aja Ciliza nggak bisa, saya bisikin. Oke, lalu kemudian selain oregano, ada juga thyme. Lalu kemudian ada apa lagi? Oregano dan thyme memiliki kandungan yang baik untuk daya tahan tubuh. Hanya itu yang bisa saya katakan. Ingat ya teman-teman, oregano, thyme kandungannya sangat baik untuk daya tahan tubuh. Lalu kemudian ada apa lagi? Ada basil. Tadi kita udah cerita nih di awal, udah ada jurnalnya. Kalau basil secara generic essential oil ini memang aromanya herbal, segar, memiliki efektivitas yang kuat terhadap antibakteri secara general, secara generik dan membantu meringankan ketegangan otot. Mana, Kak? Lalu kemudian juga Oke, sudah di-mute. Lalu kemudian juga selain basil ada cypress. Ini memiliki aroma tumbuhan yang dapat meningkatkan perasaan grounding dan membantu melancarkan sirkulasi darah kalau cypress memang. Lalu kemudian juga wintergreen, aroma mint yang dapat menstimulasi dan menyamankan otot nyeri kalau wintergreen. Lalu marjoram, marjoram ini bisa membantu menyamankan otot lelah, jadi boleh digunakan saat pijat sesudah olahraga. Lalu juga peppermint digunakan secara topikal menimbulkan sensasi dingin pada kulit. Kalau teman-teman merasa tidak nyaman kepalanya, ini sangat membantu sekali. Ketika aja di kolom komen nggak bisa Kakak Risca, bisa pakai time, benar kalau nggak punya tips. Lalu kemudian setelah peppermint, kalau tidak ada rasa tidak nyaman di kepala, teman-teman tetes tipsnya seperti ini, lalu balurkan di kepala, boleh agak dipijat ringan sedikit, dijamin 100% kepalanya akan kembali nyaman dalam waktu hitungan detik. Saya bisa jamin 100% akan hal itu. Dan kemudian ke essential oil kombinasi ada Velar. Ini memang ada black spruce, frankincense, Velar ini menginspirasi rasa nyaman dan damai. Ini dijamin 100%. Lalu aromasis mengkombinasikan kemampuan menenangkan, relaksasi otot dari lavender, peppermint, dan 3 essential oil lainnya. Maka teman-teman sekalian, produk pelengkapnya jangan lupa ya, di RDT ini ada White Angelica. Ini aroma White Angelica ini perasaan aman, terlindungi. Jadi memang sebelum keluar rumah, biasakan dibalurkan seperti ini karena dia memang meningkatkan perasaan positif kita sehingga kita karena kitanya positif gitu ya, sehingga energi-energi negatif itu akan terblocking dengan begitu karena kita sudah memiliki perasaan-perasaan dan meningkatkan energi positif di dalam tubuh kita. Dan kemudian ada ortois juga, campuran minyak nabati yang merevitalisasi. Ada thyme, ada wintergreen, ada peppermint, ada juniper, dan ada V6 juga yang digunakan untuk mengencerkan essential oil yang memang beberapa essential oil di dalamnya itu cukup panas gitu. Nah, Kakak Siti tuh. Oh, keramas campur peppermint juga enak, bener. Shampoo dicampur peppermint juga enak. Oke, lalu kemudian ada siapa ini Kakak? Kakak Risca. Kak, slide sebelumnya Ciliza. Slide yang mana Ciliza? Dan inilah dia essential oil dan sejarah yang ada di dalam RDT. Demikian presentasi saya cukup singkat ya teman-teman. Kayaknya cuma setengah jam karena tadi kita mulai jam 7.15. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya di malam hari ini. Sebelum peppermint saya akan coba yang sebelum peppermint yang mana ya Ciliza ya? Oh ini ya. Ini yang ini berarti. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih semuanya untuk kehadirannya di malam hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan?
Peppermint, Bu Siti. Peppermint untuk pijit kepala. Kalau kepala kamu tidak nyaman, silahkan cuma 1-2 tetes dibalurkan di kepala. Boleh dengan pijitan yang lumayan nggak terlalu panas, nggak terlalu ini. Training online ya buat Tarnity Party. Yeay. Oke, Kawi. Materinya pasti di-share. Slide oil ketiga dan keempat. Oke, gimana kalau kayak gini? Kita mulai slide dari awal ya. Mau nggak? Saya slide-nya dari awal, saya kasih waktu 5 detik, terus teman-teman screenshot. Jadi kayak saya dari awal, 1, 2, 3, 4, 5. Next, mau nggak gitu ya? Ya, mau ya. Karena ini untuk Aditi Party nih. Oke, oke. Ya, kita ulang ya. Ini abis ini aku share di mana teman-teman? Aku share di Telegram dan aku share di mana ya? Oke, kita mulai ya. Ini boleh dong di screenshot ada nama gue soalnya loh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, next ya. Nggak bercanda yang barusan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup kah? Ini cukup lah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini cukup lah ya. Kalau kecepatan bilang ya guys. 1, khusus untuk yang ini, nah pokoknya aku share detailnya habis ini PDF. Tapi khusus yang ini aku share, ini ya mau nggak Kak? Apa sih namanya? Aku share itunya tulisannya. Ini apa namanya? Gitulah pokoknya tulisannya yang tadi aku cerita. 1, 2, 3, 4, 5. Itu apa sih namanya Cimel? Tulisannya apa ya? Story-nya ya gitu. Iya ya Kakak Ruri, aku share story-nya ya sekalian ya. Yang ini aku share story-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, next ya. Ini tunggu. Udah. 1, 2, 3, 4, 5. Transkripnya kami rela, terima kasih. Kenapa aku nggak nyadar itu namanya transkripnya. Next. Ini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Sudah ya. Oke, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Screenshot. Sudah ya? Next ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Next ya. Ini belum ya? Ini oke. Oke, sekarang yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Salah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ya, teman-teman? Kakak Mirella, kamu bisa lihat di ODR, sayang. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kakak Mirella bisa lihat di ODR atau di jurnal bisa. Atau lihat di bukunya Bapak Stewart bisa, atau di bukunya Oli Wanker nggak ada ya. Ya David Stewart sih bukunya, tapi lebih tepatnya di ODR.
Yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Paling lengkap di ODR Kakak Mirella. Lalu yang ini ya kakak-kakak. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, Cimel lu bener-bener lu ya. Banyak itu Cimel. Boleh lah, oke lah. Bulan depan ya Cimel. Gimana Cimel? Kelas konstituen oil. Bulan depan ya. Oke, yang ini ya. Oke. Gue tunggu juga kehadirannya ya, gengs. Kelas oil ya. Tapi tapi datang ya teman-temannya, ntar kita udah bikin ntar totonya nggak datang dah. Tapi itu datang ya, datang ya, datang ya. Oke oke oke, kita datang ya, kakak. 1, 2, 3, 4, 5. Awas gak dibikin cili sama. Udah gue bilang awas gak datang, udah gitu gini, awas gak dibikin. Cus cus cus. Kita bikin ya bulan depan ya, bulan depan ya. Oke. Cimel kayaknya gue udah pernah bikin ya waktu itu sama Cima yang di offline sama Cimar. Udah li. Ya udah cus lah, pokoknya kita bikin ya bulan depan ya. Udah yang ini ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang ini ya. Ini kayak oh ya udah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 5, 6. Yang ini ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Screenshot. Yang ini. Salah. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Ada yang kelewatan kah teman-teman? Atau sudah semua? Sudah semua ya. Aman kah? Aman ya. Yang peppermint. Yang... Aman ya teman-teman ya. Sudah. Yang mana Bu? Yang mana teman-teman izin cover? Oh, Ibu siapa ya? Kak Rani, oke. Oke, saya share kali lagi ya Kak. Yang peppermint ya Kak. Saya share ya. Yang peppermint yang ini. Yang ini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Terus sama cover depan. Yang ada gambar Geriang ya. Yang ini ya. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah ya. Ya, saya lihat kolom chatnya ya. Oke. Oke, teman-teman semuanya. Terima kasih kehadirannya malam hari ini. Saya boleh bertanya, berarti bulan depan kita janjian ya, teman-teman. Kita ngomongin kelas konstituennya essential oil. Mungkin the basic dulu kita ngomongin basicnya kenapa ada monoterpin, kenapa ada diterpin, kenapa ada sesquiterpin. Kita ngomongin basic-basic itu dulu. Terus kok aku nggak bisa ke sini ya? Oke, di sini. Terus aku lihat chat ya. Aku lihat chat dulu. Di chat ada apakah? Comply ya.
Oke, teman-teman sekalian, bulan depan satu kelas ya tentang konstituen essential oil. Pada datang ya. Oke. Terus udah gitu, malam hari ini kita sudah bahas. Hari Kamis datang ya, Kakak Indri akan cerita tentang bagaimana aplikasi tentang RDT. Semoga sukses teman-teman ngadain eventnya untuk RDT Rally. Terus jangan lupa kita masih akan ada kelas offline untuk di Jakarta. Nanti di kota-kota lain kita akan adakan. Terus kelas malam ini saya boleh tanya nggak teman-teman? Kasih rank boleh 1 sampai 5. Satu mungkin paling tidak oke, 5 paling oke. Menurut teman-teman kelas kita malam hari ini 1 sampai 5. Hah, kami dari kelas 10, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Ada yang kasih 10, ada yang kasih 5, ada yang kasih 10.000. 6/5, asik. Ada kakak Uci juga. Terima kasih teman-teman semuanya. Ketemu di hari Kamis ya sama kakak Indri. Dan besok kakak Indri juga ngasih tentang roots. Ada 2 sesi lagi. Ada jam 10, ada jam 19. Hadir ya. Oke, kita ketemu bulan depan dengan kelas konstituen, kita ketemu besok dengan kelas roots, kita ketemu hari Kamis dengan kelas yang sama RDT tapi tentang bagaimana aplikasinya. Terima kasih teman-teman semua. Kita ketemu lagi di kelas-kelas training berikutnya dan kelas offline berikutnya. Dah, Cimel, dah, Bu Risha, dah, Ciliza, dah, Kakak Lidiani, dan Mbak Uci, dan semuanya. Dah, Karuri, dah.